Dalam headline berita nasional kemarin dinyatakan oleh Menteri Keuangan, Indonesia resesi kuartal ketiga tahun ini. APBN sudah tekor 500 triliun per Agustus 2020 ini. Apa arti semua informasi ini? Kita baca dari sisi yang lain. Apa beda negatif growth dengan negatif teritori? Indonesia di mana pada saat ini? Negative growth adalah istilah di mana pertumbuhan negatif atau menurun namun masih tetap di range positif. Misalnya, ketika ekonomi turun 3% dari 5%, sehingga walaupun turun pertumbuhannya, namun masih di wilayah positif, yaitu plus 2%. Sedangkan negatif teritori adalah pertumbuhannya beneran turun hingga di bawah 0. Minus 5,3 di kuartal kedua tahun ini, ekonomi Indonesia langsung tembus di wilayah dalam tanda petik negatif teritori dalam pertumbuhan ekonominya. Walaupun ada stimulus ekonomi yang lebih dari 900 triliun dalam 6 bulan terakhir yang mana membuat APBN jebol 500 triliun di Agustus, namun tidak membawa ke arah positif teritori. Jadi apa arti sekali lagi informasi di awal tadi? Artinya stimulus itu tidak membuat ekonomi membaik. Bahasa lainnya gagal atau zonk. Bayangkan, Agustus sudah jebol 500 triliun, lalu September resesi karena 2 kuartal negatif teritori. Bisa dibayangkan, kuartal keempat akhir tahun pasti negatif lagi, pasti masih di wilayah negatif teritori. Disinilah kita kemarin mengatakan apa yang terjadi kalau 4 kuartal Indonesia ekonominya berada di negatif teritori. Fokus stimulus jangan-jangan salah sasaran karena memang tidak memikirkan efek dari M1, M2, M3 dari mata rantai produksi. BLT hanya asal beri bantuan saja, tidak menghitung cost accounting-nya. Apa itu cost accounting? Baiklah, kita bahas perlahan. Jadi bernegara memang tidak sesederhana pedagang pasar. Namun dasar bernegara kita semua harus tahu. Setiap tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau pemangku kebijakan adalah bagaimana keuntungan sebanyak-banyaknya untuk rakyat, bukan untuk golongan ya. Saat ini ekonomi dan COVID di Indonesia bermasalah besar. Ada baiknya kita bedah satu persatu di mana salahnya bernegara dalam 6 bulan ini di dalam menangani economic at war dengan COVID dan dalam perang dua negara Tiongkok-Amerika. 1. Cara bernegara saat ini menganggap ini resesi ekonomi biasa dan memperlakukan COVID seperti pandemik penyakit biasa yang tidak mematikan, tidak cepat menular. Ini kesalahan pertama. Yang pasti kita akan beresin. Sabar ya Baser. Kalian nih otaknya jangan marah-marah mulu. Sabar. Nanti diterangkan. Baru kita bilang cara bernegara salah satu aja udah bete lu. Bentar. Melihat ekonomi di Indonesia itu sederhana. Ekonomi itu dibagi 3 dari 1.000 billion dolar. 150 billion dolar adalah belanja negara atau APBN. Sisanya swasta. Swasta dibagi 2 lagi. UKM yang menyerap 97% angkatan kerja hanya menguasai 30% ekonomi makro dan mikro. Dan 80% terfokus domestic consumption atau dunia retail berbasis UKM produktif. Jadi, yang menyerap tenaga kerja yang 3% adalah penguasa 70% ekonomi. Mereka adalah para konglomerat, oligarki, dan BUMN yang perusahaannya semua tidak lebih dari 5.000 perusahaan besar tersebut. Di pasar non-APBN saat ini terpukul terbanyak. Juga ternyata APBN penyerapannya rendah di bawah 50%. Inilah alasan kedua ekonomi tidak tumbuh, yaitu value added produk yang rendah dan government spending yang rendah. Faktor ketiga yang membuat ekonomi tidak tumbuh adalah BUMN bukan pengayom UKM. BUMN malah berkompetisi dengan UKM. Cocok. Faktor keempat adalah lambatnya birokrasi penurunan dana pemerintah karena mungkin harus tender, mengatur sana-sini, bagi sana-sini, serta yang ditarget bukan hal yang produktif lagi. Banyaknya markup proyek pemerintah dan Pemda menghambat lajunya ekonomi. Bayangkan, proyek 50 miliar nilainya jangan-jangan yang buat mengerjakan proyek aslinya nggak lebih 25 miliar. Sisanya ya buat belah duren para pemangku yang mengatur panjang pendeknya proyek, di mana uang markup tadi tidak produktif disimpan di bawah bantal karena uang korupsi. Kemudian faktor kelima, dana bantuan bukan untuk hal yang produktif. Selain untuk bayar hutang BUMN, juga diberikan bukan ke UKM produktif, tetapi hanya untuk create demand, menciptakan kebutuhan sementara yang produksinya nggak ada yang modali. Ini semua terjadi karena tidak ada cost accounting.
Cost accounting adalah menghitung berapa biaya sebuah proses produksi beserta mata rantai produksinya. Semakin panjang lapisan produksinya, semakin baik ekonomi bernegaranya. Inilah biaya akunting yang harus dihitung sebelum dana diturunkan. Sekali lagi, kalau begini ngerti nggak sih bernegaranya? Paham nggak sih cost accounting itu? Kita jelaskan. Dana BLT tadi jangan asal kucurkan, namun dihitung efek mata rantai uang beredar dari tangan ke tangannya. Misalnya, kita putuskan dana stimulus ekonomi ini harus berbasis produksi minimum 12 lapis tanpa unsur impor. Ini harus dibuat rencana yang namanya cost accountingnya dihitung rinci sekali. Kain misalnya yang akan kita buat, maka 6 lapis ke bawah harus bisa terurai rinci. Benangnya dari mana? Bahan benangnya dari mana? Kapas atau polyesternya dari mana? Mesinnya dari mana? Dan harus lokal konten semua. Dan mesinnya bikin di mana? Bahan baku harus lokal buat kain. Mesin boleh tiru atau mengopi mesin negara lain. Tiru, modifikasi atau tiru plek. Sikat aja, no rule. 6 lapis ke atas yaitu bajunya, kancingnya, resletingnya, kerahnya, distribusinya. Terus dipecah sampai 12 lapis. Baru dana bantuan tadi memberikan efek positif ke pasar karena bergunanya berlapis-lapis. Masa hal beginian gak ada yang ngitung sih cost accountingnya? Dulu jadi pejabat makan sekolah bernegara di mana sih kalian? Jadi kalau ekonomi minus 4 kuartal, jangan salahin COVID ya, salahin cermin. Karena di rumah sama di kantor gak ada cermin, jadi gak pernah ngaca.